Shalom teman-teman Happy Kids, apa kabar hari ini? Sehat nggak? Harus sehat dong. Teman-teman, ada yang lagi main handphone nih. Siapa ya? Abang Reven lagi main handphone nih. Abang Reven, kita mau apa nih sekarang? Hei, kita mau ibadah. Kalau ibadah, boleh main handphone nggak teman-teman? Boleh lah. Boleh. Wah, siapa yang ngajarin boleh nih? Gak boleh. Harus dengar-dengar. Nah, Oke, Ii minta handphonenya. Boleh? boleh. Boleh. Anak Happy Kids harus dengar-dengar. Oke, hari ini kita mau ibadah. Nah, sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa peraturan tuh. Nah, teman-teman harus dengar-dengaran ya. Nanti peraturannya disampaikan oleh Abang Breven. Abang, peraturan yang pertama dalam ibadah nggak boleh. Harus pakai baju. Yang rapi. Harus pakai baju yang rapi. Nggak boleh pakai baju tidur. Nggak boleh pakai baju yang lagi main-main keluar sama temennya. Tapi harus pakai baju yang rapi. Kedua, Gak boleh nggak boleh. main-main. Nggak boleh main-main, pinter. Nggak boleh main-main, disimpan dulu mainannya, mobil-mobilannya, boneka-bonekanya disimpan dulu ya. Nah, hari ini kita mau ibadah. Jadi sebelum kita ibadah, mainannya disingkirin dulu. Terus yang ketiga? Yang ketiga, nggak boleh? Gak boleh tidur. Nggak boleh tidur, pinter. Ayo, siapa yang suka nonton YouTube sambil tidur-tiduran? Siapa di rumah? Nah, kalau ibadah nggak boleh sambil tidur-tiduran. Harus posisinya yang apa bang? Yang tegak. Yang tegak, nggak boleh tidur-tiduran. Yang keempat, Makan. nggak boleh. Gak boleh makan. Nggak boleh makan. Bukan nggak boleh makan nasi, artinya nggak boleh sambil nyemil. Sering makan yang snack, pokoknya sering-sering ngemil. Nah, dalam ibadah nggak boleh ya adik-adik ya. Disimpan dulu makanannya, kita mau fokus ibadah dulu, kita mau fokus memuji Tuhan. Terus yang kelima, apa? Kelima, Harus bawa Alkitab, pinter. Ayo teman-teman, adik-adik semuanya, siapin Alkitabnya yuk. Ambil Alkitabnya, kalau nggak ada, pinjam punya papa mamanya, pasti ada Alkitab di rumah ya. Jangan lupa, kakak sering bilang apa? Alkitab adalah senjata perang kita. Nah, jangan lupa siapin Alkitabnya. Nah, itu saja yang menjadi peraturan kita. Adik-adik siap ibadah? Abang siap ibadah? Siap. Puji nama Tuhan, kita sudah siap semuanya, pakaian kita sudah rapi dan kita siap memuji nama Tuhan. Kita mulai ibadah ya. Shalom, dadah. Shalom teman-teman. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa sebelum kita mulai. Nanti Abang Breven pimpin kita dalam doa ya. Ayo. Tuhan Yesus, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau sembah Yesus. Haleluya. Amin. Kita mulai ibadah kita ya. Abang mau turun? Oke. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat lagu pujian kita. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Ayo kita lipat tangan kita. Siapkan sikap doa yang baik, siapkan sikap memuji Tuhan yang baik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu
Haleluya, kita sudah selesai memuji muliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah rindu mendengarkan cerita firman Tuhan? Ada? Ada. Rindu? Rindu. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita sudah selesai memuliakan nama Tuhan, dan kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, beri sikap yang baik lagi, kita mau siapkan hati kita angkat lagu pujian kita. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dan benar-benaran. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirman-Lah. hati kami Hati kami telah siap Kau bantu. jadikan kami Jadikan kami seperti Samuel kecil seperti Samuel kecil yang taat dengan kebenaran. Kita kata pujinya dari awal. Haleluya. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bantu. sama-sama katakan jadikan kami Jadikan kami seperti Samuel seperti Samuel kecil yang taat dengan kebenaran. jadikan kami Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan kebenaran. jadikan kami Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan kebenaran. yang taat dengar-dengaran Yang taat dengan kebenaran. Kita lipat tangan kita mau satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jadikan kami seperti Samuel kecil. Samuel kecil. Kami mau belajar untuk taat dan dengar-dengaran. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau duduk diam, memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk dengar-dengaran. Tuhan berkati Oma yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati orang tua kami, adik-adik kami, semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan. Segala kuasa kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus pimpin firman Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi suaranya yang keras. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Puji nama Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kalau nggak ada Alkitabnya, minta sama mamanya sekarang, minta Alkitabnya. Siapkan Alkitab, duduk yang diam, dengar-dengaran ya. Halo semua, apa kabarnya ini? Wah, sudah berapa
Pasti kangen ya, Oma kangen sekali. Bukan kangen, rindu sekali sama semuanya. Apa kabarnya semua? Sehat ya? Kuat ya? Pasti cucu-cucu Oma, anak-anak Oma sehat semua. Apa kabarnya sore ini? Pasti semua sudah duduk dengan rapi, duduk dengan tenang. Dan Oma yakin semua tidak lupa dengan Alkitabnya. Sore ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu taat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat sore hari ini Oma yakin kita semua diberkati Tuhan. Mungkin ada mama-mamanya juga yang dampingi anak-anaknya Happy Kids sore hari ini. Puji Tuhan, sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi teman-teman kita bersama dengan Cece Karen sudah bernyanyi, sudah menyembah Tuhan, dan saat tibanya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sore hari ini Oma mau tanya dulu, adik-adik yang di rumah, adik-adik yang ada di sini, tadi ada singer 3, wih ganteng-gantengnya singernya ya. Mau tanya dulu, selama stay di rumah, adik-adik sama papa sama mama suka berdoa nggak? Pasti suka, betul? Pasti selalu berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu, kita kembali bisa bertemu kembali. Oke, sore ini Oma mau cerita ada satu anak yang selalu taat, setia kepada firman Tuhan. Mau denger gak ceritanya? Oke, Oma mau panggil dia, namanya di sini namanya siapa ya? Siapa Cici Karen? Udin. Jelek amat nama Udin. Nah, kita mau panggil dia namanya Koko Frankie aja deh. Setuju ya Koko Frankie? Kebetulan ada Koko Frankie di sini. Koko Frankie ini dia. Nah, Koko Frankie ini adik-adik tahu nggak? Dia setia loh. Setia kalau Oma suruh Ki atau Abang Mikel kesini ya, bantuin untuk Happy Kid, untuk ibadah rayon, untuk ibadah hari Sabtu, Kamis, mereka selalu siap. Nah, Koko Frankie sama kakak Mikel, Abang Mikel ini dia setia, dia taat, dia dengar-dengaran, dia selalu menurut kata papa mamanya. Nah, adik-adik, pada suatu hari ada seorang raja yang berkata begini, harus menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tidak ada satu orang pun yang menyembah yang lain selain patung yang dibuat oleh raja ini. Nah, saat itu adik-adik Koko Frankie kedengaran. Dia bilang, apa? Harus nyembah patung yang dibuat? Waduh, terus kalau melawan apa ya? Apa yang terjadi kalau saya melawan ya? Lalu adik-adik, kalau Koko Frankie melawan, dia akan dimasukkan ke dalam gua yang gelap, ya enggak ada sinarnya seperti sore hari ini. Oma disinari dengan lampu, mata Oma jadi silau. Nah, adik-adik, Koko Frankie dengar itu. Nah, adik-adik, Koko Frankie nggak takut, adik-adik. Dia nggak takut dengan ancaman raja itu. Nah, setelah Koko Frankie dengar raja, orang-orang raja bilang begitu, Koko Frankie apa nggak tahu nggak dilakukan? Tahu nggak adik-adik? Siapa bisa jawab? Tahu nggak apa? Nah, Oma masih mau kasih tahu. Yang dilakukan Koko Frankie adalah dia naik ke rumahnya. Kebetulan rumah Koko Frankie seperti Pastori, ada tingkatnya. Dia naik ke kamarnya. Dia berdoa. Koko Frankie berdoa.
nggak takut dengan ancaman itu? Adik-adik takut dengan virus ini? Nggak perlu takut, karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Katakan amin. Nah, lalu adik-adik, Koko Frankie dia berdoa, dia minta tolong sama Tuhan, dia minta pertolongan daripada Tuhan di saat ancaman datang. Nah, Koko Frankie adik-adik tahu dia berdoa sehari 3 kali. Benar nggak Koko Frankie? Benar, Koko Frankie bilang benar. Nah, Koko Frankie berdoa sehari 3 kali. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah berdoa, Koko Frankie mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, setelah itu adik-adik, orang-orang yang ada marah, kesel, emosi ngeliat Koko Frankie selalu berdoa sama Tuhan. Lalu adik-adik, orang ini kasak-kusuk sama raja. Raja lihat, kan raja sudah bilang cuma patung yang raja buat yang hanya boleh disembah. Buktinya itu Frankie dia nyembah Tuhan Allahnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, lalu Koko Frankie dimasukin ke dalam gua singa yang banyak singanya. Nah, adik-adik dimasukin gua singa. Takut enggak adik-adik? Takut. Nah, singkat cerita, Koko Frankie dimasukin ke dalam lubang singa. Apakah Koko Frankie diterkam singa? Dimakan oleh singa? Enggak adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menolong Koko Frankie. Nah, pertanyaan Oma sore hari ini, siapa yang bisa jawab? Nanti WA ke Oma. Siapakah dia? Nanti Oma kasih tahu. Nah, adik-adik, mari untuk mendapatkan jawaban itu semua, mari kita buka Alkitab kita. Pasti semua Alkitabnya dipegang ya. Alkitabnya dipegang. Mari kita buka. Di mana dia ya? Di mana ya? Ayo. Di dalam Daniel pasal yang ke-6. Di situ adalah judulnya Gua Singa. Siapakah dia? Dia adalah Daniel. Ceritanya ada di dalam Daniel pasal yang ke-6, di dalam ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-29. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Oma mau baca di dalam ayat yang ke-11. Coba kita semua buka Alkitabnya. Terdapat di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Nah, mama-mama tolong baca, tolong buka buat anak-anak semua di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, adik-adik, raja yang bernama siapa adik-adik waktu itu? Yaitu Raja Yairus. Di situ dikatakan ayat yang pertama, Yairus ada orang media menerima perintah Oma ulangi,
ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Yairus mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Nah, raja sendiri yang mengangkat mengangkat Daniel. Terus di situ dia ayat yang selanjutnya, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang kuat luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, itulah adik-adik. Pada satu hari di situ dikatakan ayat yang ke berapa adik-adik? Kita baca di dalam ayat yang ke 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan dapat suatu alasan dan kuat terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya raja, Yairus kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasaan dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan dalam gua singa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, salah satunya Daniel. Dia tidak mau menyembah, dia tidak mau memohon kepada apa yang dilakukan Raja Yairus bersama dengan stafnya, bersama dengan orang-orangnya. Sehingga adik-adik, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi adik-adik, ayat selanjutnya di dalam ayat yang ke-20 di situ dikatakan, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke goa singa, dan ketika ia sampai dekat goa itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkata ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Adik-adik, Daniel menjawab enggak? Menjawab adik-adik. Daniel berkata, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatur mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan selalu menolong Daniel. Demikian juga dengan kita semua. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menolong adik-adik semua. Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita semua harus selalu berdoa. Karena doa yang selalu membuat kita mendapatkan kekuatan. Kita lihat sekarang, kita tidak bisa bertemu. Oma gak bisa bertemu dengan kalian semua, tetapi Oma tetap berdoa buat kalian semua supaya kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan. Kita juga sama-sama berdoa supaya Tuhan cepat lalukan segala virus yang ada. Nah, oleh sebab itu adik-adik yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita mau seperti Daniel yang selalu berdoa, taat dan setia kepada Tuhan. Ada lagu berkata, beranilah
karena Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Happy Kid. Haleluya. Karena Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Puji Tuhan. Cerita Oma sampai di sini. Mari kita mau berdoa. Kita mau senantiasa taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa taat, setia hanya kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, pada saat sore hari ini kami berdoa dan kami menyerahkan anak-anak Happy Kid-Mu yang ada. Mari Tuhan senantiasa campur tangan Tuhan, berkati mereka, beri kesehatan, beri kekuatan. Bahkan ajar mereka seperti Daniel yang senantiasa dapat melakukan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan, dan beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan. Walaupun kami tidak bisa bertemu Tuhan, tidak bisa melihat satu dengan yang lain, tetapi kasih Allah senantiasa mempersatukan kami di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, biar Tuhan senantiasa campur tangan, biar Kau senantiasa melindungi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan selesaikan Happy Kid kami pada saat sore hari ini. Tetapi biarlah damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.